Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Mari bersama-sama pada video kali ini kita belajar sekaligus membahas buku sukses AKM nasional bagi siswa sekolah dasar yang diterbitkan oleh Yudhistira. Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, mari bersama-sama pada video kali ini kita coba untuk mengerjakan ya AKM untuk sekolah dasar paket 3 literasi ya. Ini pada halaman 47 ya. Jadi mari bersama-sama kita coba kerjakan ya untuk soal literasinya. Oke, untuk yang pertama terdapat sebuah puisi. Kita diminta untuk membaca pertanyaan serta menjawab tentang soal yang ada di puisi tersebut. Bagaimanakah perasaan Ruri saat pergi ke sekolah? Nah, ini ada kalimatnya ya, Ruti rajin dan senang belajar. Maka jawabannya adalah senang. 2. Sikap yang patut diteladani dari Ruri ya, yang patut diteladani maka Ruri menyandang tas, riang menuju sekolah, rajin dan senang belajar, memiliki tas yang bagus. Tentu jawabannya adalah rajin dan senang belajar ya. Kalimat manakah yang menunjukkan sikap Ruri yang rajin dan senang belajar? Nah, tentunya kalimatnya ini ya. Berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah karena dia rajin ya. Maka jawabannya adalah D untuk nomor 3. Nah, sekarang kita coba kerjakan pada soal nomor 4 ya. Terdapat teks tentang 6 agama di Indonesia sebagai kekayaan bangsa ya. Nomor 4. Jumlah agama yang diakui oleh negara. Nah, ini sudah ada ya, ada 6 agama, maka jawabannya adalah 6. Nah, gitu. Nomor 5. Weda merupakan kitab suci untuk umat agama ya. Tentunya jawabannya adalah Hindu ya. Nomor 8, nomor 6. Bangsa Indonesia walaupun memiliki agama yang berbeda-beda tetapi memiliki satu tujuan yang sama. Nah, ini kita bisa lihat di sini anak-anak. Hal ini menunjukkan perbedaan persatuan bangsa. Walaupun terdiri dari bermacam-macam agama, memiliki satu tujuan, menciptakan kerukunan dan menjadi bangsa yang adil dan makmur. Maka nomor 6 jawabannya adalah A. Sekarang nomor 7. Terdapat teks ya, anjing yang serakah. Nah, mari kita coba kerjakan nomor 7. Siapakah yang merupakan musuh anjing? Nah, jadi di cerita ini anak-anak ya, anjing itu ya dia mengambil daging, kemudian dia berlari ke sungai. Nah, saat itu dia melihat di bawah sungai ada anjing yang membawa daging juga. Kemudian dia berpikir, wah ini harus diambil nih kan gitu. Nah, kemudian setelah dia menggonggong, sepotong daging jatuh. Nah, ini anjing pun menyadari bahwa yang ia anggap musuh bayangan adalah bayangannya sendiri. Maka jawabannya nomor 7 adalah bayangan anjing. Oke, nomor 8. Bagaimana si anjing dapat menyadari kesalahannya ya. Ini kita bisa memilih ya salah satu jawaban atau lebih dari satu jawaban. Nah, dia menyadari kesalahannya adalah dia berlari ya, menghindari kejaran pemilik daging ke sungai. Ya, jadi dia menyadari salah, kemudian dia berlari. Oke. Kemudian nomor 9. Beri tanda centang kolom yang sesuai dan tidak sesuai dari pernyataan yang ada ini ya. Oke, yang pertama. Si anjing berusaha berlari menghindari pemilik daging menuju ke danau. Tentunya tidak, karena dia berlari ke sungai ya, tidak sesuai. Anjing ingin mencuri daging milik anjing yang berada di bawah jembatan. Betul sekali. Ini ada kalimatnya ya. Nih, berpikir untuk mencuri daging milik anjing yang berada di bawah dengan begitu. Nah, itu jadi sesuai ya. Si anjing menggonggong dan menyerang anjing lain, tentunya tidak ya. Dia hanya menggonggong namun tidak menyerang ya.
Kemudian si anjing mendapatkan 2 daging? Tentunya tidak, karena saat dia menggonggong dagingnya jatuh ke sungai. Nah, ini pada jawaban nomor 9. Oke, sekarang jawaban nomor 10. Berdasarkan cerita tersebut, sikap atau perilaku yang tidak boleh dilakukan yaitu ini, serakah ya anak-anak ya. Serakah tidak boleh, serta iri dengan orang lain. Mengapa dia iri? Ya, karena ketika dia melihat anjing lain, nah itu tidak ingin dia memilikinya, sehingga dia harus merebutnya. Ini iri ya. Oke. Kemudian nomor 11 tentang teks yang berjudul Peta Harta Karun ya. Beri tanda centang pada kolom yang benar dan salah. Jadi ini mengisahkan ada 4 orang ya yang mendapatkan peta harta karun. Namun orang pertama, kedua, dan ketiga tidak berhasil mendapatkan apa yang ada di dalam peta tersebut. Oke, intinya seperti itu ceritanya. Oke, sekarang yang nomor 11 yang ini. Ada 4 pria menemukan peta harta karun dalam botol. Tentunya benar ya. Orang ketiga tidak menyerah dan menyelam. Tentunya tidak, karena orang ketiga dia juga menyerah. Dia tidak jadi menyelam. Kemudian yang orang keempat menyelam ke dasar laut menggunakan peralatan menyelam. Oke, ini benar, ini salah ya. Tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukan. Tentunya salah, karena orang keempat lah yang berhasil menemukan harta karun yang berisi perhiasan ya. Kemudian nomor 12. Sikap atau perbuatan apa sajakah yang menyebabkan pria 1 hingga ketiga gagal? Nah, tentunya ini yang pertama. Dia tidak percaya ya, kemudian dia pantang menyerah. Ya, jadi dia nggak percaya, ini nggak mungkin ada tidak mungkin ada hadiahnya. Yang kedua, dia pantang menyerah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, 13 ya, mengapa hanya pria keempat yang berhasil mendapatkan harta karun? Ya, tentunya jawabannya adalah C anak-anak ya, karena pria keempat menyelam ke dasar laut dengan menggunakan peralatan menyelam. Nah gitu. Kemudian yang terakhir untuk nomor 14. Jika kamu membaca cerita tersebut, sikap apa yang dapat ditiru dari tokoh tersebut? Tentunya adalah pantang menyerah dan kerja keras. Nah, seperti itu untuk nomor 14. Nah, sekarang mari kita lanjutkan untuk nomor 15 hingga 18 ya. Ini teks bacaan tentang energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil ya. Coba kita kerjakan nomor 15 hingga 18 ya. Beri tanda centang pernyataan yang benar mengenai energi alternatif ya. Energi alternatif, energi yang berasal dari makhluk hidup yang mati? Tentunya tidak ya, karena itu dari fosil ya. Kemudian energi alternatif disebut juga dengan energi terbarukan. Betul. Cahaya matahari termasuk energi? Oke, betul. PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan angin? Tentunya tidak ya. Di bacaan ini yang dimaksud PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi salah jawabannya. Kemudian nomor 16. Sumber-sumber energi yang termasuk sumber energi terbarukan ya. Ada cahaya matahari dan air. Kemudian nomor 17. Cahaya matahari termasuk ke dalam energi alternatif atau terbarukan. Nah, beri tanda centang. Hal yang menyebabkan cahaya matahari itu energi alternatif ya. Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, ini tentunya satu ya, cahaya matahari sangat melimpah dan tidak akan habis. Kemudian yang berikutnya, matahari tidak menyebabkan pencemaran atau polusi. Ini benar anak-anak ya, namun pada bacaan tidak disebutkan. Jadi tidak perlu kita tuliskan, yang kita tuliskan hanya cahaya matahari sangat melimpah dan tidak akan habis. Oke. Kemudian yang terakhir, kita diwajibkan untuk menghemat energi demi cucu-cucu kita. Caranya yang tepat untuk menghemat energi adalah menggunakan air sesuka hati, tidak ya. Mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan, betul sekali. Kemudian mengganti lampu dengan lampu yang lebih hemat, betul sekali. Menyalakan pendingin ruangan sepanjang hari, tentunya tidak. Jadi jawabannya nomor 18 hanya ada 2. Oke, anak-anak, itu saja ya untuk pembahasan pada paket literasi ini. Semoga bermanfaat. Pada soal berikutnya akan kita bahas di video yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan pembahasan buku AKM untuk siswa sekolah dasar. Apabila ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.